المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Nah, berkata Syekh rahimahullah ta'ala, wa rabbu huwal ma'bud. Rabb itu adalah yang disembah. Rabb itu adalah zat yang diibadahi. Makanya pertama kita katakan bahwasanya man rabbuk artinya adalah man ma'budu. Siapa Rabbmu artinya adalah siapa sesembahanmu. Itu pertanyaannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya ayuhan nas. An-nas itu bisa bermakna dua. An-nas minal ins wan nas minal jin. Maknanya itu bisa dua, bisa manusia. An-nas bermakna manusia, juga bisa bermakna an-nas bermakna jin. Karena mereka semua yang dituntut untuk beribadah kepada Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk hanya liya'budun, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Rabbakum u'budu rabbakum, sembahlah Rabbmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan lakum, untuk kalian, al-arda, bumi, firasya, ja'ala firasya. Apa firasya? Sebagai hamparan. Nama dinamakan firash itu terhampar, macam karpet, terhampar, ya, terhampar. Was-samaa'a binaa'a, dan telah menjadikan langit itu sebagai sesuatu yang di atas, bangunan di atas. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari langit ma'an, air, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, maka keluarlah dari air tersebut tatkala menyampai bumi, minas thamarat, dari buah-buahan. Untuk apa? Rizqan lakum, untuk rizki, sebagai rizki bagi kalian. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang bagaimana rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah mencipta, Allah menurunkan hujan, Allah yang membentangkan langit dan bumi, Allah mengatakan di akhirnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka jangan sekali-kali engkau menjadikan lillahi andad, bagi Allah Subhanahu wa taala andad. Nid artinya adalah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Saya terjemahkan dengan kata jangan sekali-sekali, karena ada kaidah bahasa di situ. Fala taj'alu lillahi andadan. Abdurrahman, aslinya apa? Susunan aslinya. Fala taj'alu. Aslinya. Susunan aslinya. Fala taj'alu andadan lillah wa antum ta'lamun. Dikedepankan lillah, dikedepankan lillah, diakhirkan andad. Kaidahnya kalau ada sesuatu yang seharusnya diakhirkan, itu didepankan, dan yang di depan diakhirkan, maka bermakna at-takhsis, kekhususan. Sama seperti firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seharusnya seperti apa? Seharusnya apa? Na'budu iyyaka. Seharusnya seperti itu. Kalau bukan Al-Quran seperti itu seharusnya.
Cuman Al-Quran dengan segala hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sesuatu yang di akhir dikedepankan. Iyyaka na'budu yang seharusnya di depan diakhirkan. Iyyaka na'budu bermakna taksis, pengkhususan. Khusus ibadah itu iyyaka kepadamu. Seperti itu. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sudah kita singgung ya, ayat ini merupakan ayat perintah pertama di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah, dan penyebutan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan manusia untuk menyembahnya itu betul, karena setelahnya dibuatkan sesuatu yang bisa memahamkan manusia bahwasanya betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala sesembahan yang hak. Nah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan al-khaliqu li hadhil asya'. Al-khaliq li hadhil asya'. Asya' sini kembali ke mana? Kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu ayat surah Al-Baqarah. Al-khaliqu, khaliq, pencipta, li hadhil asya', yaitu menciptakan apa? Menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, menciptakan langit firasya, was samaa'a binaa'a, wa anzala minas sama'. Itu huwal mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang paling berhak untuk diibadah. Dia yang paling berhak untuk diibadah. Maka saya cocok sekali. Zat yang paling berhak untuk diibadah adalah mereka, adalah Dia yang telah menciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini. Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau bernama Imaduddin. Imad itu gelarnya. Nama beliau Ismail ibn Umar ibn Katsir Ad-Dimashqi. Ismail bin Umar ibn Katsir Ad-Dimashqi. Jadi Ibnu Katsir penisbatan kepada siapa? Kakeknya. Nama bapaknya Umar, ayahnya Umar. Ad-Dimashqi, Damaskus. Gelar itu kunyahnya Abul Fida. Abul Fida. Digelari oleh para ulama Imaduddin, tonggak agama. Kalau Imam Nawawi apa gelarnya? Ada yang tahu? Di dalam kitab Al-Arba'in. Syarafuddin. Itu gelar-gelar ya. Macam Imam Ibnu Taimiyah digelari Syekhul Islam. Itu gelar. Namanya Ibnu Katsir. Lahir pada tahun 701 di Damaskus dan wafat di tahun 774. Berarti sekitar 73 tahun umurnya. 73 tahun umurnya, menuliskan begitu banyak kitab. Salah satunya paling terkenal adalah Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah ini kitab sirah. Kitab sirah dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Ibnu Katsir. Makanya dikasih nama Al-Bidayah, permulaan, wan Nihayah, dan kesudahan. Itu kitab-kitab beliau. Nah, itu Ibnu Katsir ya, rahimallahu taala. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya adalah al-Islam wal iman wal ihsan. Ini martabah fid din. Tingkatan-tingkatan di dalam agama. Yang pertama, seseorang itu tingkatnya apa? Islam. Kedua, mereka tingkatannya iman. Yang ketiga, al-ihsan. Ini Islam, iman, ihsan, kalau digabungkan